Kenapa? Setelah sibuk mengikuti puluhan influencer, membaca white paper, dan akhirnya membeli 20 koin yang katanya next big thing. Dompet kripto kalian tetap segitu-gitu aja. Kalian sudah merasa melakukan hal yang benar. Kalian sudah diversifikasi. Kalian menyebar risiko. Kalian takut ketinggalan di salah satu koin yang akan to the moon berikutnya. Tapi hasilnya miris. Diversifikasi yang seharusnya jadi benteng pelindung kekayaan di dunia kripto yang liar ini justru menjadi jebakan yang menyedot energi, waktu, dan yang paling penting potensi keuntungan kalian. Kalian tidak berinvestasi. Kalian hanya membeli 50 lembar tiket lotre, berharap salah satunya jadi jackpot. Padahal mayoritas tiket itu sudah kadaluarsa bahkan sebelum kalian membelinya. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Hari ini di Mau Cuan Dong, kita akan membongkar jebakan shitcoin terbesar. Kita akan membedah secara matematis kenapa diversifikasi ala-ala di dunia kripto itu mirip seperti berjudi di 50 saham penny stock sekaligus. Dan yang paling krusial, kita akan kupas tuntas cara memilih jagoan koin yang benar-benar punya potensi memberi kalian cuan eksponensial. Ini bukan tentang spekulasi, ini tentang investasi berbasis high conviction. Siap? Mari kita mulai. Kita harus sepakat dulu tentang terminologi. Apa itu shitcoin? Shitcoin bukanlah koin yang harganya murah, bukan juga koin yang baru rilis. Shitcoin adalah koin yang didorong oleh hype semata, tidak memiliki utilitas nyata, tidak memecahkan masalah yang ada, dan pada dasarnya memiliki nilai intrinsik nol. Mereka adalah janji-janji manis yang dibungkus dengan jargon-jargon teknologi. Jebakannya dimulai ketika investor pemula melihat tweet dari seseorang dengan centang biru atau melihat chart suatu koin naik 1000% dalam semalam. Mereka panik, mereka takut ketinggalan. Inilah yang kita sebut fear of missing out atau FOMO. Ketika FOMO menyerang, logika kita mengatakan, oke, karena saya tidak tahu koin mana yang akan naik, saya akan beli sedikit-sedikit di semua koin yang sedang ramai. Strategi ini dalam teori keuangan tradisional disebut diversifikasi dan itu sangat bagus untuk saham. Namun dalam kripto, diversifikasi ini adalah racun. Mari kita lihat data kasar dari siklus pasar terakhir. Dari mungkin 10.000 koin dan token yang terdaftar di berbagai exchange, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari mereka akan kehilangan 90% hingga 100% dari nilai puncaknya setelah bull cycle berakhir. Dengan kata lain, mereka akan mati atau menjadi tidak relevan. Itu adalah angka kematian yang brutal. Inilah inti masalahnya, dan ini memerlukan sedikit pemahaman matematika keuangan yang disederhanakan. Dalam dunia saham, diversifikasi bekerja sangat baik karena sifat keuntungannya bersifat simetris atau mendekati simetris. Ketika kalian membeli saham di 50 perusahaan besar yang sudah mapan, misalnya Unilever, Bank BCA, Telkom, resiko terbesar yang kalian hadapi adalah perusahaan itu bangkrut. Namun karena ini perusahaan besar, probabilitasnya sangat kecil. Keuntungan yang kalian harapkan biasanya berkisar antara 10% hingga 30% per tahun. Sekarang, pindahkan logika itu ke dunia kripto. Dunia kripto sangat asimetris. Artinya, distribusinya sangat miring. Di sini, hasil yang terjadi adalah 99% koin menuju 0, dan sisanya 1% koin bisa memberikan keuntungan eksponensial 10x, 100x, atau bahkan 1000x. Mari kita gunakan contoh angka yang konkret. Misalnya, kalian punya modal $5.000 AS, dan kalian memutuskan untuk diversifikasi ke 50 koin. Berarti kalian alokasikan $100 AS untuk setiap koin. Dalam 50 koin itu, 49 diantaranya adalah shitcoin yang gagal total, dan nilainya menjadi 0. Kerugian kalian, $4.900 AS. Satu koin yang tersisa, koin ke-50, adalah jagoan sejati yang kalian cari. Koin ini memberikan return 50 kali lipat, atau 50x. Uang kalian di koin ke-50 yang awalnya $100 AS, sekarang menjadi $5.000 AS. Total portofolio kalian sekarang, $5.000 AS, ditambah $0 AS. Modal awal kalian, $5.000 AS. Modal akhir kalian, $5.000 AS. Keuntungan bersih, 0. Kalian berhasil menemukan koin yang naik 50 kali lipat,
Tapi karena kalian terlalu diversifikasi dan menyebar uang terlalu tipis, keuntungan luar biasa itu tidak cukup untuk menutupi kerugian total dari koin-koin sampah lainnya. Lalu bagaimana cara memilih jagoan koin itu? Kuncinya, lupakan spekulasi harga jangka pendek. Fokus pada fundamental, yaitu utilitas, yang seringkali diabaikan oleh investor amatir. Kripto yang sukses besar, yang memberikan cuan eksponensial dalam jangka panjang, adalah kripto yang berhasil menyelesaikan masalah di dunia nyata, atau menciptakan nilai baru yang sebelumnya tidak mungkin ada. Kita bisa membedah DNA jagoan koin menjadi 4 pilar utama. Pilar 1, masalah yang diselesaikan. Koin yang kuat tidak hanya bilang, kami akan menjadi platform smart contract tercepat. Pertanyaan yang harus kalian ajukan, masalah apa yang dipecahkan oleh koin ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Bitcoin, Ethereum, atau sistem keuangan tradisional? Contoh utilitas sejati. Bitcoin memecahkan masalah uang yang terdesentralisasi dan tahan inflasi. Dia adalah emas digital. Ethereum memecahkan masalah kontrak pintar dan menjadi komputer dunia. Protokol DeFi tertentu memecahkan masalah akses keuangan global tanpa perantara bank. Pilar 2, teknologi dan tim. Siapa di balik proyek ini? Apakah timnya anonim? Pilar 3, tokenomics yang sehat. Ini adalah bagian yang paling sering diabaikan. Tokenomics adalah studi tentang bagaimana suplai dan permintaan koin diatur. Ini adalah ekonomi mikro dari sebuah koin. Pertanyaan kunci, berapa total suplai koin? Apakah suplai tersebut terus bertambah atau berkurang? Komunitas yang otentik. Komunitas yang kuat bukan hanya tentang jumlah follower di Twitter. Komunitas yang kuat adalah komunitas yang benar-benar menggunakan produk tersebut, berkontribusi pada pengembangannya, dan percaya pada visi jangka panjang, bukan hanya pada harga. Komunitas yang hanya membicarakan harga adalah pertanda buruk. Setelah kita tahu cara mengidentifikasi jagoan, saatnya kita bicara tentang cara mengalokasikannya. Ini adalah transisi dari mentalitas gambling ke mentalitas investor profesional. Strategi high conviction atau keyakinan tinggi berarti kalian harus berani berkonsentrasi pada sejumlah kecil aset yang sudah kalian riset secara mendalam. Kalian harus berani menempatkan sebagian besar modal kalian pada apa yang kalian yakini benar-benar bisa menghasilkan return asimetris. Sistem alokasi yang sering digunakan oleh investor sukses di pasar yang asimetris seperti kripto adalah aturan 80-20 yang dimodifikasi. Anggaplah portofolio kalian terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat 1, the blue chips. Ini adalah fondasi portofolio kalian. Di dunia kripto, ini adalah Bitcoin dan Ethereum. Mereka sudah teruji, memiliki utilitas yang jelas, dan resiko untuk menjadi nol sangat rendah dibandingkan 99% koin lainnya. Tingkat 2, the high growth utility. Ini adalah koin-koin yang baru saja kita bahas. Mereka memiliki utilitas yang jelas, teknologi yang kuat, dan tokenomics yang sehat. Jumlahnya idealnya tidak lebih dari 5-7 koin. Tingkat 3, the high risk bets/spekulasi. Ini adalah alokasi untuk koin-koin microcap yang berisiko sangat tinggi, meme coin yang sedang viral, atau proyek yang baru rilis dan belum teruji. Filosofinya, inilah tiket lotre kalian. Jika gagal, kerugian maksimal kalian hanya 5-10% dari total portofolio. Jangan pernah alokasikan lebih dari 10% modal kalian di sini. Jebakan shitcoin terbesar bukan terletak pada koinnya, melainkan pada mentalitas investor yang masih ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Diversifikasi yang membabi buta di dunia kripto adalah resep menuju kerugian yang tersembunyi. Kalian menukar potensi cuan eksponensial dengan hasil yang biasa-biasa saja atau bahkan nol. Jika pembahasan Deep Dive hari ini memberikan kalian pandangan baru tentang cara berinvestasi yang benar, jangan ragu untuk berikan like di video ini. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Mau Cuan Dong. Karena di sini kita tidak hanya mencari cuan, kita membangun fondasi kekayaan yang berkelanjutan.